Pemirsa Bincang Sehati menyaksikan atau mengalami kejadian traumatis di sekitar Anda, baik kecelakaan, bencana, ataupun tindak kejahatan tentu dapat menimbulkan perasaan takut, sedih, serta cemas berlebihan. Saat Anda tak mampu menanggapi kondisi tersebut dengan tepat, bisa jadi akan berujung pada kondisi post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. PTSD merupakan gangguan kecemasan akibat pengalaman masa lalu yang menimbulkan trauma dan sulit untuk dilupakan. Jadi biasanya orang dengan PTSD ia mengalami kecemasan atau panik yang berlebihan. Lalu juga ada gejala flashback, yaitu seperti teringat kembali peristiwa yang dialaminya. Juga ada experience, yaitu seperti mengalami kembali peristiwa tersebut. Lalu juga ada mimpi buruk, susah tidur, atau seperti penghindaran. Jadi terhadap situasi yang traumatik tersebut. Orang dengan gangguan stres pasca trauma memerlukan penanganan yang tepat, berupa terapi psikologis ataupun pemberian obat untuk kondisi yang berat. Namun yang tak kalah penting ialah dukungan dari lingkungan sekitar agar pengidap dapat sembuh. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang pasti pernah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan atau pengalaman buruk di dalam hidupnya, seperti misalnya kecelakaan atau mungkin bencana, bahkan kepergian dari orang-orang yang disayang. Nah, meski sebagian dari Anda ada yang bisa dengan mudah melupakan kenangan buruk tersebut, tapi sebagian lainnya terjebak pada rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan. Nah, jika Anda mengalami hal tersebut, pemirsa, bisa saja Anda mengalami post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Tentu kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis Anda. Nah pemirsa, topik itulah akan menjadi pembahasan kita di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29032644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Maria Iren Hendrata SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Smart Mind Center Consulting. Halo dok, apa kabar? Baik Mbak Ayu. Terima kasih hadir di Bincang Sehati. Sama-sama. Hari ini kita membahas topik tentang stres pasca trauma gitu ya dok. Iya. Nah sebelum kita membahas ke sana, kita bahas sedikit tentang kondisi trauma. Itu sebetulnya kondisi yang seperti apa sih dok yang dialami oleh individu kalau dibilang trauma nih? Nah itu kondisi yang gimana dok? Jadi begini, karena sekarang kita konteksnya sedang membahas gangguan stres pasca trauma, ya. Jadi kejadian traumatik yang dimaksud adalah kejadian yang katastrofik. Artinya kejadian yang mengancam nyawa. Gitu Mbak. Contohnya ya, seperti ancaman pembunuhan, misalnya diancam dengan senjata tajam, lalu kecelakaan, bencana alam. Lalu juga ada kekerasan, misalnya kekerasan seksual atau KDRT, atau ancaman terorisme. Jadi kejadian seperti itu Mbak Ayu. Jadi memang fokus traumanya adalah berfokus pada kejadian-kejadian yang mengancam nyawa begitu ya dok? Iya. Ya? Waktunya sebentar, singkat, atau yang terjadi berkali-kali itu berpengaruh nggak sih dok? Iya bisa langsung terjadi sekali saja atau bisa terjadi terus-menerus ya. Setiap hari terus berlanjut selama beberapa bulan seperti itu. Macam-macam. Nah dok, kalau kemudian kita berbicara trauma dan stres, sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentunya ya, sebetulnya bedanya apa sih antara kondisi stres dengan trauma ini gitu? Kalau stres itu adalah respon tubuh terhadap sesuatu hal yang dianggap sebagai ancaman atau perubahan atau tekanan. Nah, stres ini sendiri sebenarnya tidak selalu buruk gitu Mbak. Karena ada stres yang berada dalam kadar yang sesuai, itu justru pemicu kita untuk kita bisa produktif dan lebih baik. Contohnya misalnya mau interview pekerjaan gitu ya, tentu masih ada rasa stres, cemas, tapi kita jadi mempersiapkan dengan baik. Yaitu stres yang dalam batas normal atau eustress. Ada juga yang berlebihan atau kita namakan distress. Jadi saking cemasnya, saking stresnya jadi gugup, berdebar-debar, nggak bisa konsen. Bahkan bisa juga ada gejala fisik ya, seperti mual-mual, lalu jadi diare, sakit kepala, dan akhirnya malah nggak bisa
perform dengan baik. Oh, Seperti itu. Nah dok, kalau kemudian kaitannya antara trauma kemudian bisa menyebabkan stres. Kan stres itu kan respon fisik tertentu gitu kan ya dok ya. Nah trauma sendiri tadi dokter bilang kan kejadian yang mengancam nyawa. Nah kemudian trauma bisa menyebabkan stres, itu prosesnya seperti apa dok? Jadi karena tubuh ini langsung berespon ya, ada suatu perubahan atau ancaman dan tubuh harus menyesuaikan. Jadi kalau tidak terjadi reaksi adaptasi tersebut, maka akan muncul suatu namanya gangguan stres. Nah, dalam kasus ini gangguan stres pasca trauma. Oh oke, jadi perubahan respon tubuhnya itu disebabkan oleh kondisi trauma yang terjadi di masa lalu begitu dok? Ya, bisa masa lalu atau masa yang baru dialami. Oke. Nah dok, kalau kemudian gejala-gejala dari orang yang mengalami kejadian stres pasca trauma ini itu sebetulnya yang kondisi yang seperti apa dok? Gejala-gejalanya ya, jadi gejala-gejalanya itu ada cemas atau panik berlebihan, lalu ada flashback. Jadi pada PTSD ini ada flashback, jadi terbayang-bayang atau teringat kembali kejadian traumatik yang dialami. Lalu juga ada experience, jadi seperti seolah-olah mengalami kembali kejadian tersebut. Lalu juga ada gangguan emosi lainnya ya, irritable, lalu susah tidur, mimpi buruk, dan juga ada penghindaran. Jadi contohnya misalnya dia trauma karena kecelakaan, jadi takut naik mobil, seperti itu misalnya Mbak. Oke. Nah kalau kemudian gejala-gejala tersebut muncul dalam berapa waktu tertentu yang baru kita bisa bilang oh ini masuknya ke PTSD nih gitu? Biasanya munculnya beberapa minggu sampai beberapa bulan. Yang penting dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian itu kita golongkan dalam PTSD. Bisa juga ada beberapa kasus yang jarang lebih dari 6 bulan kita golongkan juga dalam PTSD jika kriterianya sesuai ya, cukup berat untuk dapat dimasukkan dalam kriteria PTSD ini. Oke. Jadi setidaknya 6 bulan setelah kejadian masih terbayang, re-experiencing seperti yang tadi dokter bilang, itu bisa jadi mengarah pada ke kondisi PTSD ini ya dok ya. Nah dok, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu ya, kalau ada kondisi di mana 2 orang mengalami kecelakaan yang sama, tapi yang satu itu bisa dengan mudah untuk terlepas dari memori kecelakaan tersebut dan menjalani hidup dengan baik biasa setelah 6 bulan berlalu. Tapi yang satu begitu sulit dan akhirnya seperti ada kenangan buruk, gak bisa move on gitu ya pemirsa, keinget terus sampai re-experiencing atau seperti yang dokter tadi sampaikan. Nah sebenarnya faktor-faktor apa dok yang membedakan rentannya individu untuk mengalami PTSD selepas trauma ini? Jadi berdasarkan dari kerentanan seseorang ya, misalnya orang itu sudah ada gangguan mental sebelumnya, atau dia juga sudah punya masalah dengan penyalahgunaan zat, alkohol atau narkoba, atau dia punya riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, jadi ada genetik, itu juga lebih rentan. Lalu bagaimana mekanisme coping seseorang? Jadi ada yang copingnya baik, ada yang tidak, jadi itu membedakan kenapa seseorang jadi PTSD, orang lain tidak. Lalu juga bedanya dari dukungan. Jadi orang yang dengan dukungan sosial, keluarga yang lebih adekuat tentunya juga responnya lebih bagus. Lalu juga tergantung dari traumanya ya, apakah masih terus berlangsung sampai sekarang atau sudah berhenti, itu juga membedakan. Lalu juga apakah traumanya itu masih meninggalkan luka fisik, misalnya ada pasca kecelakaan, lalu mungkin ada amputasi atau pasca perkosaan, meninggalkan bekas, itu tentunya juga menimbulkan dampak yang berbeda antar individu. Kita akan lanjutkan bahasan topik ini pemirsa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, atau Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang gangguan stres pasca trauma. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, Dr. Maria Iren Hendrata, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Nah dok, tadi kita sudah membahas PTSD pada dewasa. Kalau kemudian pada anak-anak, apakah PTSD ini juga bisa terjadi pada anak-anak dok? Atau traumanya dulu deh, trauma ini bisa terjadi pada anak-anak juga nggak sih dok sebetulnya? Bisa juga Mbak Ayu.
Oke. Nah itu kondisi yang sama juga kah dengan orang dewasa atau seperti apa? Gejalanya itu bisa berbeda ya, bisa juga sama. Jadi ada kecemasan, ketakutan. Lalu kalau pada anak itu biasanya ada yang berbeda, yaitu mereka perilakunya jadi regresif atau mundur. Oke. Misalnya gini, jadi misalnya anaknya tadinya udah nggak ngompol, terus jadi ngompol, mendadak ngompol lagi. Tadinya sekolah udah bisa mandiri, tiba-tiba jadi nggak mau sekolah atau minta ditemenin orang tuanya. Jadi lebih nempel sama orang tuanya. Atau tiba-tiba jadi banyak keluhan tuh ya, keluhan fisik kayak ya pusing lah atau muntah-muntah gitu. Padahal udah periksa ke dokter mungkin nggak sesuai nih keluhannya sama gejalanya. Oke. Jadi pada anak-anak pun bisa terjadi begitu ya dok ya. Iya. Lebih rentan terhadap anak-anak nggak sih dok dibandingkan dengan pada orang dewasa gitu justru? Iya, anak-anak lebih rentan ya. Oke, kenapa Karena tuh dok? mereka itu belum bisa mengungkapkan. Jadi kadang mereka udah ngalamin tapi dipendam sendiri, nggak bisa ngomong, malu, takut, nggak tahu harus cari bantuan kemana, malah mungkin takut dimarahin gitu kalau mereka ngomong. Jadi lebih rentannya karena itu. Jadi karena memang dalam pengekspresian emosi juga masih kurang sehingga akhirnya potensi untuk menjadi trauma ini menjadi lebih besar begitu ya dok ya. Dok, membahas tentang PTSD pada anak-anak, sudah ada pertanyaan yang masuk ke direct message Instagram @bincang_sati_day_tv pemirsa dari @wenikuira. Ini membahas tentang trauma pada anak nih dok. Setelah gempa menghancurkan rumah kami di Lombok, saya, suami dan anak pindah ke Yogyakarta. Saya dan suami sudah bisa move on dari kejadian tersebut, tapi saya belum pernah membahasnya dengan anak saya. Apakah di usia 5 tahun anak saya sudah bisa memahami apa yang keluarga kami alami dan bagaimana cara agar saya bisa mendeteksi apakah anak mengalami PTSD atau tidak gitu. Pernah mengalami kejadian yang mungkin traumatis ya dok ya, gempa begitu, kemudian pindah keluar kota. Nah itu gimana dok? Masih bisa kita eksplor ya, sudah 5 tahun sudah mengerti tentunya. Kalau misalnya kita lihat ada perubahan nih pada anak meskipun sudah pindah gitu ya, sudah pindah kota, kita lihat ada perubahan pada anak ini yang beda dari sebelumnya. Jadi sebelum terjadi gempa, kita bisa lihat nih, kita bisa mulai tanya dulu misalnya, kalau misalnya dari orang tua belum bisa mengeksplor, mungkin bisa dibawa ya ke psikiater anak atau ke psikolog supaya bisa dieksplor lebih lanjut. Oke. Tapi di usia 5 tahun ini sudah bisa untuk dieksplor banyak ya dok ya? Bisa, nanti ada tekniknya sendiri. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon, dari direct message yang masuk ke @bincang_sati_day_tv. Nah dok, kalau kemudian PTSD pada anak itu penyebabnya biasanya harus katastrofik juga atau tidak sih? Jadi kalau ada pada anak mungkin bisa ini ya, kejadian sehari-hari juga ya, yang mungkin orang dewasa anggapnya nggak terlalu besar, tapi buat anak itu besar. Misalnya contoh bully atau kekerasan seksual atau melihat orang tuanya KDRT, ada KDRT dalam keluarga, anak menjadi saksi. Jadi nggak harus mengalami, tapi dia melihat, menyaksikan ada kekerasan dalam rumah tangga, itu juga bisa. Oke. Dan kejadiannya nggak mesti katastrofik. Tapi kalau misal kayak bullying itu kan sering terjadi dok. Itu berpotensi untuk menyebabkan trauma juga nggak sih dok pada anak? Iya bisa juga. Apalagi kalau terjadinya intens ya, jadi terus menerus setiap hari. Jadi kejadian sehari-hari pun sangat berpotensi untuk membuat anak yang kejadian buruk gitu yang mungkin menurut orang dewasa itu nggak terlalu dipusingkan, tapi bagi anak itu bisa menjadi sumber dari trauma begitu ya dok? Betul, karena pola pikirnya berbeda antara kita dewasa dengan anak-anak. Dan yang membedakan itu seperti apa dok? Mungkin bagi anak-anak itu pertemanan itu satu hal yang penting ya. Dia dianggap dimusuhi itu mungkin buat orang dewasa ya nggak terlalu masalah ya, bisa cari teman yang lain. Tapi buat anak-anak pertemanan itu satu hal yang penting di usia mereka. Sehingga akhirnya kondisi-kondisi pertemanan pun bisa kemudian menjadi sumber trauma tersendiri bagi anak begitu ya dok ya. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai stres pasca trauma, itu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih dok sebetulnya? Kalau tingkatan nggak ada ya, tapi kita harus membedakan dari reaksi stres akut. Jadi reaksi stres akut biasanya muncul 1-3 hari setelah kejadian traumatik. Nah itu biasanya dapat hilang sendiri Mbak. Bedanya setelah jika kejadian berlangsung sudah lebih dari 1 bulan dan gejala-gejalanya masih berlangsung terus sampai lebih dari 1 bulan, maka baru kita golongkan dalam PTSD. Jadi kalau langsung muncul itu stres akut, kalau reaksi stres akut, ya, tapi biasanya bisa hilang sendiri. Kita akan lanjutkan bahasannya pemirsa selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang gangguan stres pasca trauma. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Maria Irian Hendrata, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Nah dok, ketika orang mengalami atau mengalami PTSD begitu ya dok ya, dokter kan tadi sempat sampaikan muncul kembali pengalaman-pengalamannya, re-experiencing ulang, teringat kembali begitu. Nah itu di setiap waktu saja atau ketika memang ada pemicu-pemicu tertentu gitu dok, yang pada akhirnya bisa membuat orang re-experiencing pengalamannya dulu yang memicu trauma itu gimana dok? Jadi bisa keduanya ya, bisa kapan saja. Jadi kapanpun gitu, nggak harus saat berhadapan dengan pemicu atau saat berhadapan dengan pemicu atau situasi yang mirip dengan kejadian yang traumatik yang dialami. Oh oke. Nah kalau terjadi dalam kondisi keseharian tuh nggak ada pemicunya, tiba-tiba muncul begitu saja gitu? Iya bisa seperti itu, kebayang-bayang atau seolah ngalamin kembali gitu ya. Oh oke, jadi pastinya akan banyak berpengaruh terhadap keseharian kan? Pastinya, iya. Itu gimana dok? Jadi karena teringat, lalu juga ada mimpi buruk, tentu kualitas tidurnya juga nggak bagus, lalu nggak konsentrasi. Jadi akan kesulitan ya dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Contohnya ya anak sekolah ya nggak bisa konsen, akhirnya prestasi akademiknya memburuk. Kalau yang kerja ya nggak bisa fokus juga. Jadi performa kerjanya juga menurun. Oke, kita sudah ada penelpon yang siap bergabung dok. Di Bincang Sehati kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo. Iya, Bincang Sehati dengan siapa di mana? Dengan Yeye di Jakarta. Baik, Yeye di Jakarta, silakan langsung pertanyaannya. Ya kayak gini Mbak, jadi kan adik aku tuh ngalamin KDRT sama pernikahannya terdahulu. Nah udah 2 tahun sih sejak dia bercerai dengan mantan suaminya, dia masih suka ketakutan gitu, jadi kayak ada trauma, terus menolak untuk cari pasangan yang baru. Nah dia cenderung gak nyaman sih untuk, maksudnya kayak ngomong ke lawan jenisnya dia, atau memang sekiranya pendekatan apa ya yang tepat untuk aku dan juga keluarga bisa lakukan untuk adik aku ini supaya gak trauma banget dan bisa buka hati untuk yang lain gitulah. Gitu. Oke, dokter ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau cukup? Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Nah dok, sudah 2 tahun tapi masih tetap teringat dan pada akhirnya mengganggu relasi interpersonalnya. Jadi dekat dengan lawan jenisnya akhirnya jadi mundur terus karena teringat dan masih trauma dengan kondisi pernikahan yang sebelumnya mengalami KDRT. Nah itu sebetulnya gimana dok? Jadi keluarga bisa membantu ya dengan cara membantu mengeksplor. Kalau misalnya keluarga tersebut sudah nyaman untuk bercerita dengan keluarga, tapi misalnya belum nyaman juga bisa dibantu oleh profesional kesehatan. Jadi seperti keluarga nemani ke psikiater atau psikolog supaya nanti bisa lebih terbantu untuk tereksplorasi mengenai traumatik ini. Lalu jadi membantu dia untuk mengubah pola pikirnya juga, jadi dia bisa kembali untuk menjalin relasi lagi dengan lawan jenis. Nah, keluarga juga bisa membantu untuk mendukung, meyakinkan bahwa kondisi ini kan nggak akan selamanya terjadi. Belum tentu kalau dia mencari pasangan lagi akan terjadi hal yang sama seperti itu. Jadi membantu menenangkan dan memberikan rasa aman. Itu yang bisa dilakukan oleh keluarga setidaknya ya. Selain tentunya mungkin kalau sudah 2 tahun ini artinya sudah harus dibawa ke profesional ya dok. Ketika 2 tahun hidup dengan trauma gitu dok. Iya kan, kalau udah 1 bulan aja baiknya kita segera bawa. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Yeye yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok, ketika individu mengalami satu peristiwa yang menyeramkan atau mengancam dirinya, atau dokter bilang tadi peristiwa katastrofik begitu. Nah pencegahan yang bisa dilakukan agar peristiwa tersebut tidak meninggalkan memori buruk dan akhirnya menjadi trauma dan pada ujungnya jadi PTSD gitu dok. Itu pada saat kita mengalami hal yang seperti itu yang bisa dilakukan apa dok? Jadi segera setelah kita mengalami kejadian yang traumatik itu, baiknya kita segera mencari bantuan ya, kita cerita. Jadi jangan disimpan sendiri, kita cerita pada keluarga, teman dekat, siapapun yang kita percayai gitu ya. Lalu juga lakukan kegiatan yang dapat mengalihkan pikiran kita dari kejadian tersebut.
Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai gitu ya, misalnya mungkin jalan-jalan, nonton, atau kegiatan lain seperti itu. Lalu tetap jaga pola makan teratur, meskipun mungkin ada rasa kurang nafsu makan. Tetap jaga, usahakan tidur teratur. Kalau bisa juga olahraga ringan, itu juga bisa bantu ngelepasin stres. Iya. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan ketika berhadapan pada situasi trauma sehingga akhirnya tidak sampai ke PTSD begitu ya dok ya? Oke, kita sudah ada pertanyaan yang masuk lagi nih dok di Instagram @bincangsaati.tv. Kita bahas dulu sama-sama. Kali ini pertanyaan dari @ujan-ojan. Begini dok, pertanyaannya, saya seorang fotografer. Setahun yang lalu saya ditugaskan meliput bencana di Palu Donggala, Sigi selama hampir 2 minggu. Sepulangnya dari sana, saya selalu merasakan ketakutan dan selalu terbayang kondisi di sana. Bagaimana cara mengatasi hal ini agar tidak mempengaruhi pekerjaan saya ke depannya? Jadi sudah setahun ya masih mengalami seperti itu. Kalau ada kecemasan kita coba latihan relaksasi ya. Jadi caranya kita duduk santai atau berbaring, kaki tangan diluruskan, dilemaskan, lalu mata dipejamkan. Coba bayangkan situasi yang tenang nih. Misalnya situasi pemandangan, misalnya sedang di pantai, kondisi tenang. Sambil kita ngatur nafas. Ini atur nafas, tarik nafas dalam, lalu tahan, buang pelan-pelan. Seperti itu kira-kira 10-15 menit. Kita relaksasi dulu setiap hari. Lalu kita juga sampaikan ya kecemasan ini ke orang terdekat. Misalnya masih belum terbantu, sebaiknya ke profesional kesehatan, psikiater atau psikolog untuk bisa terbantu. Oke. Nah tapi kalau misalnya dalam kondisinya sudah 1 tahun dari kemudian hal yang menyebabkan trauma, itu masih bisa untuk kemudian ditreatment ya dok? Mengingat kan sudah cukup panjang gitu. Masih bisa. Jadi nggak ada kata makin cepat makin baik. Tapi yang jelas semakin cepat ditangani itu semakin baik. Termasuk juga yang terjadi pada anak-anak dok. Kadang-kadang kan ya pemirsa, mungkin ada di rumah yang merasakan bahwa traumanya itu terjadi di masa kecil, tapi nggak terlalu dirasakan, tapi berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya bahkan sampai dewasa gitu. Nah itu masih bisa juga untuk dibalikin ke masa lalunya untuk kemudian memperbaiki itu atau gimana dok biasanya? Kalau itu masih dirasa mengganjal dan dirasa mengganggu ya sampai ke kehidupan saat ini, maka perlu kita explore lebih lanjut gitu ya supaya selesai. Namun kalau itu dirasa sudah tidak terlalu mengganggu ya nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi yang dulu. Nah kalau mengganggu itu yang tadi sampai dia nggak bisa tidur atau apa itu yang termasuk mengganggu? Jadi masih terbayang atau masih kadang teringat. Experience seperti itu. Jadi memang penanganannya sedini mungkin sebetulnya itu lebih baik begitu dok. Nah dok, ketika kemudian PTSD datang ke psikiater gitu, treatment apa sih dok yang biasanya akan diberikan atau dilakukan kepada pasien tersebut? Jadi ada beberapa macam penanganan ya, tergantung kondisi pasien. Kita akan berikan psikoterapi sesuai dengan kebutuhan. Umumnya diberikan psikoterapi kognitif behavior therapy atau CBT. Itu tujuannya untuk mengubah pemikiran yang negatif, yang otomatis muncul pikiran negatif menjadi melatih mereka untuk berpikir yang lebih positif. Lalu juga kita edukasi bagaimana cara melakukan relaksasi di rumah seperti tadi. Lalu kalau pada anak-anak kita lakukan play terapi. Jadi terapi sambil bermain. Karena anak-anak susah tadi ya untuk mengungkapkan isi pikiran mereka. Jadi sambil bermain bisa lebih tereksplor. Emosinya gimana, pikirannya gimana. Lalu untuk yang masih berada dalam situasi krisis ya, jadi masih baru saja berhadapan atau masih terus berlangsung nih, itu kita bisa berikan intervensi krisis atau psychological first aid. Itu ada modulnya, bisa di-download juga di ponsel. Itu ada 8 macam penanganan ya yang bisa diberikan sesuai kebutuhan. Nah, kita bahas nanti 8 penanganannya itu apa saja, apalagi untuk psychological first aid itu selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Pertanyaan masih kami tunggu di 021 2903 2644 atau Instagram @bincangsaati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang gangguan stres pasca trauma. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29032644 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber Dr. Maria Irin Hendrata, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Nah dok, tadi menyambung seperti yang dokter sampaikan di segmen sebelumnya, sebetulnya ada tahapan-tahapan psychological first aid yang bisa dilakukan ketika individu berada dalam atau lepas dari satu situasi trauma begitu ya dok ya. Nah ada modulnya juga, katanya sebetulnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, itu gimana dok? Ya, jadi nggak harus sudah lepas ya, bisa jadi mereka tuh masih dalam kondisi trauma itu. Oke. Nah itu ada modulnya, bisa dilihat juga. Nah itu ada beberapa cara yang kita bisa terapkan mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya yang masih terpapar nih dengan kejadian traumatik, misalnya masih tinggal dengan, contohnya yang pada korban kekerasan masih tinggal bersama korban, ada tuh kita misalnya sambungkan ke layanan sosial, ke rumah yang aman contohnya, atau ke tempat yang aman, atau mungkin ke arah hukum seperti itu. Bagi yang masih ada kondisi medis nih pasca trauma itu, kita sambungkan ke pertolongan medis, rumah sakit atau klinik yang terdekat. Lalu juga ada juga yang misalnya yang kurang dukungan sosial, kita sambungkan, kita cari explore apa sih dukungan sosial yang mungkin didapatkan oleh korban ini. Apakah keluarga, atau keluarga kita explore siapa, yang mana, di mana, seperti itu, atau teman gitu. Nah kita tanyakan ke pasiennya. Lalu juga misalnya masih emosinya masih ini ya, tidak stabil, kita berikan dulu yang stabilisasi emosi. Lalu bisa juga kita berikan bagaimana cara meningkatkan mekanisme coping atau cara beradaptasi. Tahapan-tahapan itu masuk ya dok ya di dalam modul untuk first aid, psychological first aid itu ya? Iya. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo? Saya Una di Jakarta. Iya, Una di Jakarta, silakan pertanyaannya. Saya kan punya keponakan perempuan, usianya sekarang 16 tahun. Deket banget sama papanya kan. Terus 2 bulan lalu papanya meninggal karena kecelakaan. Pas banget abis ngantar dia sekolah. Terus abis itu tuh dia gimana gitu, kalau mau sekolah sekarang nangis terus sampai nggak mau sekolah karena nggak bisa berhenti nangis. Terus gimana ya kondisi keponakan saya ini ya? Itu apakah hanya sementara atau bakal berkelanjutan? Oke, dokter ada pertanyaan mungkin? Jadi sudah 2 bulan ya? Sudah 2 bulan pasca kondisi itu. Mau dijawab dok? Ya. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati, kami coba jawab bersama di sini. Silakan dokter. Jadi umumnya kalau kurang dari 1 bulan itu masih bisa ya untuk pulih sendiri. Tapi karena ini sudah lebih dari 2 bulan, berarti kan sudah lebih ya, itu bisa masuk ke dalam kriteria PTSD ini, tapi nanti perlu dieksplor lagi sih lebih lanjut. Jadi perlu wawancara psikiatri yang lebih dalam terhadap anak remaja ini ya, 14 tahun tadi Mbak ya. Nah kita mungkin dari keluarga dekat bisa bantu untuk mengeksplor apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, seperti itu ya. Apakah dengan kejadian itu dia merasa ada perasaan bersalah mungkin karena habis ngantar tadi ya, habis ngantar sekolah lalu kecelakaan, apakah ada perasaan seperti itu. Nah kalau misalnya kita sudah coba untuk mencarikan dukungan dari keluarga atau keluarga juga sudah berupaya, tapi masih aja gejalanya terjadi terus-menerus ya, nggak mau sekolah dan sebagainya, sebaiknya kita konsultasikan. Gitu. Ke psikiater atau ke psikolog. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Una yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok, tapi kalau misalnya berbicara mengenai perasaan bersalah, kayak misalnya ada orang dia mengalami peristiwa traumatis menyebabkan kehilangan seorang, kemudian dia merasa ada perasaan bersalah atas kondisi atau kejadian tersebut, itu juga bisa memperparah traumanya kah dok atau bagaimana? Bisa, iya bisa. Jadi lebih berat ya kalau ada perasaan. Padahal kan mungkin anak tersebut tidak berperan terhadap kejadian kecelakaan itu, tapi betul. Dia apa-apa dia masukkan ke dalam dirinya atau namanya introyeksi. Jadi menyalahkan diri sendiri. Nah kalau misalnya dalam kondisi duka cita, mungkin kita bisa amati juga nih selama 3 bulan. Kalau misalnya udah hilang dalam 3 bulan, biasanya sih sudah hilang. Jadi perasaan bersalah, sedih dan sebagainya udah bisa move on lah istilahnya. Tapi kalau misalnya masih berlanjut terus dan
nggak berkurang bahkan makin berat, nah itu baru kita konsultasikan ke profesional kesehatan. Oke. Jadi kalau pergi ke profesional kesehatan dikonsulkan itu kondisi yang berapa bulan idealnya setelah kondisi trauma dan kemudian itu tidak bisa hilang dengan sendirinya? Idealnya 1 bulan. Pada kejadian traumatik ya. Dalam kasus ini tadi masih bisa dibandingkan dengan duka cita, karena kan ada kondisi orang tua yang meninggal. Jadi belum tentu PTSD, tapi bisa juga kondisi duka cita. Kalau duka cita kita kasih waktu observasi 3 bulan. Seperti itu, karena gejalanya mirip-mirip ya. Seperti itu, jadi perlu kita observasi dulu. Sambil tetap kita bantu, kita kasih dukungan. Jadi karena memang kondisinya masih 2 bulan, itu masih ada bias ya, apakah ini disebabkan oleh kedukaannya atau apakah memang benar-benar disebabkan oleh PTSD ya, tadi, perlu wawancara yang lebih dalam sih ya, perlu dieksplor lebih lanjut. Untuk tahu kondisi tersebut dan penanganan dini ya itu sudah tetap harus diberikan. Ya. Nah dok, kalau kemudian PTSD terjadi pada anak-anak, sejauh mana akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak tersebut dok? Ya, jadi akan berpengaruh dalam perkembangannya secara emosional ya. Biasanya anak jadi malu, minder, atau dia jadi malas bergaul, menarik diri. Jadi sulit untuk percaya dengan orang, akhirnya sulit untuk menjalin relasi. Nah, kalau juga ada gangguan tidur atau gangguan makan juga tentunya berpengaruh ke pertumbuhannya secara fisik. Nah dok, kalau kemudian pergi ke psikiater begitu ya untuk melakukan treatment terhadap PTSD ini, itu treatmentnya biasanya berapa lama dok? Treatmentnya itu butuh proses pastinya. Berbeda-beda ya setiap orang, bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Anak-anak dengan dewasa samakah atau bagaimana? Ya sama, kurang lebih tergantung individunya masing-masing. Nah kalau kemudian kondisi yang seperti dokter bilang berbeda-beda gitu ya antar satu pasien dengan lain, tergantung pada kondisi pasiennya. Apa yang membuat satu jadi lebih cepat, yang lainnya kemudian kok lama sekali untuk kemudian bisa terlepas dari trauma, itu gimana dok? Jadi ada kerentanannya yang berbeda-beda antar individu itu. Misalnya dia sudah ada gangguan jiwa sebelumnya yang tadi, atau ada genetik keluarga dengan gangguan jiwa, atau dia sudah punya masalah dengan penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif lainnya. Lalu juga bagaimana mekanisme coping atau penyesuaian dia terhadap suatu masalah. Itu. Dan juga bedanya dari dukungan sosial. Nah dok, berbicara mengenai proses coping dok, sebetulnya itu kan sangat berpengaruh terhadap kerentanan individu untuk kemudian mengalami PTSD atau tidak begitu ya dok ya. Nah mekanisme coping yang tepat itu sebetulnya seperti apa sih dok? Jadi saat kita menghadapi suatu kejadian, ya kita bisa melihat kejadian itu dengan objektif. Gitu ya. Lalu misalnya kita butuh untuk sharing, kita lakukan itu ke orang terdekat dulu yang kita percaya. Seperti itu. Kita mencari bantuan. Jadi nggak hanya disimpan sendiri, tapi kita mencari bantuan, mencari dukungan. Seperti itu. Tapi kadang-kala ya ketika berada dalam satu situasi trauma, seperti mungkin situasi trauma yang tadi kayak dialami oleh penelpon kita, itu kan satu kondisi kedukaan yang memang dialami pun sama orang-orang yang terdekat gitu dok, sehingga rasanya lingkungan sosial juga untuk memberikan dukungan sangat-sangat sulit gitu. Nah itu kondisi individu yang dia bisa bangun sendiri untuk menghadapi situasi tersebut bagaimana dok? Jadi kita mencari sumber lain ya, selain mungkin misalnya orang tua nggak ada, siapa mungkin om, tante, atau kakek, nenek, atau saudara yang lain, kita cari teman, atau mungkin dari pihak sekolah mungkin ada juga guru bimbingan konseling, seperti itu. Jadi kita cari beberapa sumber yang lain. Tapi yang jelas bahwa memang perasaan itu harus diekspresikan, kemudian ketakutan, kecemasan tersebut harus diungkapkan, itu bisa sangat membantu untuk mengurangi potensi untuk mengalami PTSD begitu ya dok ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan bahasan topik ini selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang cara mengatasi serangan panik. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, melihat kejadian buruk yang membawa trauma pada seseorang tentu dapat menimbulkan serangan panik, terutama pada orang dengan gangguan stres pasca trauma. Agar kondisi tidak semakin memburuk, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.
Pergi ke tempat tenang. Ketika serangan panik muncul, segera cari tempat terdekat yang tenang dan pergi untuk sementara waktu. Namun pastikan terlebih dahulu Anda berada pada kesempatan yang memungkinkan dan tidak menghilang secara tiba-tiba. Belajar teknik pernapasan. Serangan panik dapat menyebabkan hiperventilasi atau bernapas terlalu cepat, hingga menyebabkan pingsan. Belajar teknik pernapasan bisa membantu Anda mengatasi kondisi tersebut. Caranya dengan menarik napas dalam-dalam. Kemudian tahan beberapa saat, lalu keluarkan perlahan. Ulangi beberapa kali hingga Anda tenang. Pengalih perhatian. Suara, bau, atau pemandangan tertentu dapat mengingatkan pada kejadian traumatis yang Anda alami. Alihkan perhatian Anda dari pemicu tersebut, seperti parfum favorit atau lagu favorit. Pastikan hal tersebut mudah Anda jangkau, sehingga ketika serangan panik muncul, Anda siap untuk mengatasinya. Meminta pertolongan. Pada saat mengalami serangan panik, carilah pertolongan dari seseorang agar Anda merasa aman. Mengobrol dengan seseorang dapat mengalihkan perhatian Anda dari pemicu serangan panik. Bicaralah mengenai hal-hal remeh dan tidak membahas trauma yang Anda alami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang gangguan stres pasca trauma. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka pemirsa di 021 29032644 atau Instagram @bincangsehatidai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini dengan Dr. Maria Iren Hendrata SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Dok, ketika ada trauma terjadi pada individu gitu ya dok ya, itu hanya satu penyebab trauma saja atau mungkin nggak sih dok terjadi trauma pada beberapa sumber trauma gitu. Jadi kayak takut ini menyebabkan PTSD ini juga gitu. Bisa terjadi. Misalnya dalam satu rumah aja ya, misalnya ada seseorang yang mengalami KDRT. Ya. Bisa juga dia mengalami kekerasan seksual juga. Jadi misalnya ada seorang anak gitu ya, dia mengalami kekerasan oleh ayahnya. Jadi selain kekerasan fisik juga ada kekerasan seksual. Jadi ada dua macam kejadian dalam satu anak, itu bisa terjadi. Oh, oke. Nah nanti kalau seperti itu treatmentnya maka akan diselusur satu-satu juga kah atau gimana? Iya, kita eksplor kembali satu-satu apa kejadian yang memicu seperti itu. Oh, oke. Nah dok, ketika kalau kemudian ada pasien kemudian datang dengan keluhan PTSD begitu dok, itu harus dengan obat-obatankah atau sebetulnya ada treatment-treatment lain yang memang bisa dilakukan tanpa obat-obatan? Atau kapan pula kalau misal perlu pakai obat-obatan tuh kapan gitu waktunya? Atau kondisi apa yang menyebabkan harus pakai obat-obatan? Jadi obat-obatan hanya diberikan kalau memang pasien tersebut membutuhkan ya, kita lihat gejalanya. Jadi kalau misalnya masih bisa dengan psikoterapi, dengan terapi lainnya kita berikan. Tapi kalau misalnya pasiennya kondisinya ada gejala depresi, ada ide untuk bunuh diri, tentunya kan sudah lebih berat ya, atau kecemasannya berat dan sangat mengganggu aktivitas. Nah itu kita berikan obat-obatan. Oh oke. Kita sudah ada penelpon yang siap bergabung dok. Kita sapa terlebih dahulu penelpon kita. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Marolop di Jakarta ya. Marolop di Jakarta. Oke, silakan pertanyaannya. Jadi begini dok ya. Saya ini kan sering dari kecil itu sering ya masuk rumah sakit lah. Keluar masuk rumah sakit. Yang saya yang paling ingat itu tahun 84 dan juga tahun 97. Ya. Kemudian yang paling trauma teringat sama saya tahun 97. Saya itu sakit, 2 kali masuk rumah sakit. Nah, pasca itu saya sering sekali itu nggak pede terhadap kesehatan ya. Nah, jadi kalau saya itu ada sakit apa gitu kan, kepikiran apakah saya ini sehat atau tidak, itu sering kali dok. Dan sekarang ini baru-baru ini kan memang ibu saya itu kan saya ada sedikit masalah kesehatan gitu. Ibu saya menyarankan supaya ke rumah sakit, cuma saya ini belum siap mental dok gitu. Jadi saya, itu masalah, itu apa trauma atau gimana dok gitu. Cara mengatasinya gimana? Gitu. Dokter ada pertanyaan mungkin?
Iya, iya cukup. Itu cukup? Oke, baik Bapak, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Itu gimana dok? Apakah kondisi yang menjadi sangat khawatir berlebihan terhadap kondisi kesehatan yang diakibatkan dulu sering masuk rumah sakit dan ada beberapa memori di tahun-tahun tertentu yang masih teringat sampai sekarang sehingga pada akhirnya membuat sangat-sangat cemas terhadap kondisi kondisi kesehatannya saat ini, itu bisa dibilang trauma dok? Jadi sebenarnya pada saat ini Bapak ini perlu ya untuk pergi ke rumah sakit tapi masih takut gitu ya kondisinya Mbak Ayu. Nah mungkin ini perlu exposure terapi, jadi pelan-pelan kita paparkan dengan kondisi bahwa Bapak ini akhirnya goalnya harus bisa pergi ke rumah sakit gitu. Mungkin pertamanya kita bisa minta ditemani dulu sama keluarga atau kerabat dekat seperti itu. Pelan-pelan kita coba seperti itu, kita explore juga apa sih yang membuat beliau ini takut, kita tenangkan dulu dengan relaksasi, seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan saat ini begitu ya dok ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, menyambung apa yang dokter sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi kan dokter sempat sampaikan bahwa obat-obatan itu diberikan ketika memang pasien mulai ada kecenderungan yang kurang mampu untuk bisa mengontrol diri dengan baik, seperti misalnya ada kecenderungan depresi, ada juga kecenderungan untuk melakukan bunuh diri, serta kecemasan yang sangat tinggi begitu dok. Nah, hal-hal tadi yang dokter sampaikan seperti keinginan bunuh diri, kecenderungan depresi, itu bisa menjadi akibat dari PTSD juga kah atau gimana dok? Iya, jadi gangguan ini bisa mengakibatkan gangguan yang lain seperti depresi dan kecemasan, atau bisa juga mereka beralih menjadi tadinya nggak pakai narkoba gitu ya, jadi mekanisme coping jadi malah ke penyalahgunaan zat, alkohol dan zat adiktif lainnya, seperti itu. Jadi malah muncul ketergantungan zat seperti itu. Oke, kita sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincang_sehati.tv. Kali ini pertanyaan dari @heru_wijaya. Pertanyaannya begini dong, adik saya takut anjing karena dulu pernah digigit. Saat kejadian saya tidak menyaksikan langsung, saya hanya mendengar ceritanya saja. Tapi sekarang saya jadi takut anjing juga, padahal dulunya tidak. Apakah trauma bisa dialami lewat cerita yang didengar? Nah ini gimana dok? Jadi trauma ini bisa kita bisa menyaksikan, mengalami langsung atau kita menyaksikan, seperti itu. Nah kali ini dia mendengar ya, mendengar ceritanya, betul. Mungkin bisa juga terjadi seperti itu. Jadi mungkin ceritanya begitu detail, jadi dia bisa membayangkan situasi itu dengan begitu jelas. Atau mungkin dia melihat nih adiknya ada bekas lukanya seperti apa, jadi dia tahu bagaimana sakitnya pada saat itu, jadi bisa membayangkan dengan jelas. Oke. Tapi itu bisa menyebabkan trauma juga ya, walaupun kan nggak ngelihat gitu ya pemirsa, cuma mendengarkan ceritanya saja gitu. Mungkin dia nggak cuma mendengarkan, tapi mungkin ada melihat juga ke bekas lukanya itu, bisa jadi. Jadi umumnya sih memang harus mengalami langsung atau menyaksikan. Oke. Mengalami langsung atau menyaksikan begitu ya. Tapi kalau mendengar saja seharusnya tidak bisa menjadi. Harusnya enggak. Kita perlu eksplor lagi apakah dia ada menyaksikan mungkin yang tadi ya bekas lukanya yang mungkin berdarah atau sobek gitu yang perlu dieksplor lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @heru_wijaya. Nah dok, membahas tentang sedikit mendengar kemudian terpapar dengan berita yang mungkin menakutkan atau mencekam, kemudian pada akhirnya berpotensi untuk menyebabkan kecemasan, beralih pada kemudian trauma begitu ya dok ya. Nah kalau anak-anak dok, seringkali kan kita sebagai orang dewasa ya pemirsa, cerita ada anak tuh ya cerita-cerita aja gitu, kejadian menyeramkan di luar atau apa, kita bercerita kepada anak. Kalau sekedar yang menceritakan begitu kemudian anak mendengar dok, itu bisa kemudian membuat anak menjadi trauma juga nggak sih dok? Kalau mendengar umumnya enggak ya. Jadi PTSD ini dia yang kembali tadi, jadi menyaksikan atau mengalami langsung gitu ya. Nah itu kita juga perlu berhati-hati sih, karena anak itu meskipun mungkin sambil main juga tetap dengar, jadi kita tetap menjaga untuk mencegah lah ya, seperti itu. Jangan sampai mereka jadi membayangkan apa yang kita ceritakan itu, jadi hati-hati. Nah kalau kemudian anak berada dalam situasi melihat satu kejadian yang menyeramkan begitu, atau kayak beberapa waktu lalu mungkin kan
terjadi gempa, kemudian ada paparan-paparan di televisi yang kemudian secara tidak langsung mungkin dilihat oleh anak. Nah, sebetulnya sikap orang tua paling baik ketika anak mendapatkan paparan hal yang berbahaya sepertinya mengancam jiwa gitu sehingga akhirnya berpotensi menyebabkan dia mengalami trauma, sikap orang tua paling bijaksana pada saat itu seperti apa, Dok? Ya, kita gali ya, apa yang Adik rasa nih waktu kemarin gempa. Apa yang kamu rasa, pikirnya apa, seperti itu. Tapi kita juga menenangkan ya, tapi kan sekarang udah nggak ada nih, udah selesai kok, cuma sebentar doang. Jadi kita memberikan rasa aman buat anak. Nah, lalu kita tetap observasi ya, misalnya kita lihat ada perubahan pada sikap yang tadi sudah disebutkan, apakah ada kemunduran, kita observasi. Apakah ada gejala-gejala tersebut. Seperti itu. Jadi sambil kita explore, tenangkan, tetap observasi juga. Oke, tapi pasti akan muncul kemunduran atau regresi itu ya, Dok ya? Nggak selalu sih, biasanya pada anak yang usia lebih kecil ya, misalnya kurang dari 6 tahun. Oke. Beda-beda ya, maksudnya ketika usianya di bawah 6 tahun dengan usia di atas 6 tahun muncul gejala-gejalanya ada berbeda. Itu gimana, Dok? Contohnya pada kalau anak kurang dari 6 tahun kan tadi bisa yang ngompol, nggak mau sekolah, seperti itu. Tapi kalau udah lebih dari 6 tahun mungkin nggak sampai ngompol, tapi misalnya jadi tadinya periang jadi pendiam, ada perubahan lah. Pasti orang tua menyadari nih ada yang berbeda. Terus ada masalah dengan pelajaran, padahal tadinya nggak ada. Seperti itu. Kalau anak lebih kecil kan mungkin nggak terlalu kelihatan dia mengenai masalah akademisnya. Tapi pada anak yang lebih besar atau remaja, kelihatan dari konsentrasi, dari performa akademisnya. Oke. Jadi kalau yang lebih besar, pemirsa bisa dilihatnya lebih ke akademis, perubahan-perubahan perilaku, begitu ya, Dok? Relasinya sama teman-teman. Relasi dengan teman-teman juga bisa kita amati. Iya, misalnya dia jadi tadinya senang main gitu ya, sekarang jadi nggak mau main, di rumah terus. Gitu. Oke, itu yang kemudian bisa menjadi highlight pemirsa kalau kita melihat anak kita kemudian berubah, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi yang perlu kita explore lebih lanjut begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau kemudian mungkin beberapa tips dari dokter untuk pemirsa di rumah terkait dengan topik kita kali ini, gangguan stres pasca trauma, itu apa yang paling baik untuk dilakukan pada saat menghadapi tersebut, dan ketika sudah mengalami itu bagaimana yang harus dilakukan? Silakan, dokter. Oke, jadi kalau Anda baru saja mengalami kejadian traumatik ini, segeralah mencari bantuan atau dukungan ya. Bisa dengan bercerita nih ke keluarga atau teman dekat. Jangan disimpan sendiri, apa yang Anda rasakan kekhawatiran ini jangan disimpan sendiri. Jadi di-sharing, lalu coba lakukan teknik relaksasi. Lalu kita kenali gejala yang tadi sudah disebutkan, ada nggak sih dalam diri saya? Misalnya ada, dan terus kita observe kok ada nggak berkurang ya, malah makin berat, apalagi sudah lebih dari 1 bulan. Itu harus segera dibawa. Iya. Dok, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 0889 8100 5000. Jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube kami, serta Facebook kami di Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati, tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.